welcome to Social Exchange Podcast. Hai. Nah, sekarang kita ada di special edition, special episode. Kalian aja ya. Silakan, Ini ada Kak Ilham Anggi Putra, MC, psikolog klinis dewasa. Halo Kak. Halo. Hai. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kita kenalan diri dulu nih ke Kak Ilham juga ya. Aku Zizi. Aku Tika. Dan aku kameramennya. Siap Mas kameramen. kebiasaan di belakang kamera ya Kak ya. Jadi Iya. Siap. Sebelumnya makasih banyak loh Kak udah menyempatkan diri ngobrol bareng kita di sini dan teman-teman virtual kita juga. Ya, terima kasih juga Zizi sudah menculik saya pagi ini jadi bisa muncul di sini. Soalnya ini Kak, teman-teman Apa di sini udah mulai nanya ini kayak, aduh kayaknya mental gue nggak sehat banget deh nih selama udah mulai PPKM. stres gitu nggak sih? Iya, Udah mulai stres. karena diperpanjang lagi gitu kan. Jadi kayak udah ya pasti ngerasain lah kita sebagai manusia gimana tuh rasanya ada di masa-masa sekarang ini yang ya kebanyakan susah gitu kayaknya mau ngapa-ngapain. Yes. Iya nggak sih? Makanya teman-teman di sini udah punya banyak pertanyaan nih Kak. Sekarang siapa nih yang mau nanya duluan? Tika. Silakan. Selalu Siap, Tika yang siap. banyak pertanyaan gitu kan ya. Kak, aku mau tanya. Boleh, Tik. Mama Dede kali ya. Mama, aku mau tanya ya. Kak, aku mau tanya. Ini tanya serius. Gimana? Jadi Siap. kan selama PPKM ini kan diperpanjang terus ya kan. Dan aku tuh di usia-usia labil ya kan, di usia 24 tahun dan pasti teman-teman juga udah pada tahu usia-usia sekarang tuh kan kayak kemudian ya nggak. Udah gitu aku kemudiannya parah. Mungkin teman-teman si Zizi sama Kokoh juga tahu gitu kan ya betapa kemudiannya aku. Nah, di sini aku mau nanya cara untuk mengatur mood di masa PPKM tuh gimana? Karena mood aku tuh bener-bener suka entar sedih sendiri. Bisa-bisa tuh aku tuh suka nangis sendiri gitu loh, Kak. Karena saking stresnya gitu. Itu wajar nggak sih? Terus cara untuk menanggapinya tuh gimana? Menanggapi kan jadinya. Caranya tuh untuk kita nggak kemudian tuh gimana di masa PPKM sekarang ini? Oke. Thank you Tik untuk pertanyaannya. Ya, mungkin kalau kita sebagai manusia pun memang merasakan bahwa PPKM dengan diperpanjang itu nggak cuma berdampak ke yang satu sisi memang PPKM ya insya Allah tujuannya baik ya untuk menurunkan angka COVID, tapi di satu sisi karena kita yang terbiasa mungkin di luar dulu bebas, kemudian apa-apa bisa mungkin ketemu teman gampang segala macam, akhirnya karena dengan PPKM ini banyaklah situasi yang terbatasi lah ya. Sehingga itu satu sisi juga menimbulkan namanya kondisi mental mungkin yang berpengaruh atau berdampak gitu ya. Salah satunya mungkin tadi yang Tika sebutin ada mood, mungkin bisa menjadi stres juga, mungkin bisa menjadi apalagi ya biasanya kalau masalah ini itu lonely atau kesepian. Oh iya. Ada depresi juga, kecemasan, pokoknya banyak lah kondisi mental yang bisa berpengaruh, apalagi kenapa sih pas lonely kalian pada senyum-senyum tuh? Kayak semua gitu ya. No comment. Ya, itu saya menyebutkan karena saya juga enggak jadi deh. Juga lonely Kak. Ya, nah jadi kan banyak kondisi-kondisi yang memunculkan ketidakpastian lah ya, ketidakpastian. Apalagi nih udah dari tanggal berapa diperpanjang, ini tanggal 9 nggak tahu nih diperpanjang lagi apa enggak. Jadi sebenarnya satu hal yang perlu kita hayati bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin nggak bisa kita kontrol ya. Kita tidak bisa mengetahui kapan PPKM ini akan selesai dan kita tidak punya kendali khusus gimana caranya menghentikan COVID dan PPKM ini juga. Nah, jadi salah satu yang pertama mungkin bisa kita lakukan sebenarnya adalah proses untuk penerimaan ya. Penerimaan bahwa keadaan kita saat ini tuh memang kayak gini loh gitu. Jadi bukan mengapa ini terjadi, mindset kita bukan mengapa ini terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini terjadi. Nah itu sehingga membuat kita, oh sebenarnya kita tuh punya kontrol kok di situasi yang banyak ketidakpastian ini, kayak gitu. Nah terkait mood juga itu
hal yang sangat wajar ya kalau misalkan sekarang itu ngaruhnya tadi ke mood, ke lonely dan sebagainya. Nah, tapi cara kita adalah bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Jadi tadi yang pertama kita perlu menghayati dulu bahwa di situasi yang nggak enak ini ya inilah yang terjadi. Jadi pelan-pelan itu penerimaan dulu. Karena semakin kita menolak, itu tuh semakin berat juga kita ngejalaninnya. Gitu pada dasarnya. Lalu Jadi dari mindset kita dulu ya Kak, ya yang itu diatur. sebisa mungkin ya kita melihat dulu kalau PPKM nggak bisa kita kontrol nih. Yang bisa kita kontrol mungkin mindset kita, perilaku kita, sama perasaan kita saat di PPKM ini. Gitu. Tuh Nah, guys, terus kita harus menerima dulu yang terjadi, ya kan? betul. Iya. Ya minimal tidak mendinai dulu lah. Ya itu. Ah, Terus Kak, gitu. ada lagi? Terus nah lalu terkait mood, sebenarnya beberapa hal yang bisa kita lakukan ya kembali lagi ya tadi kalau dengan mindset apa yang bisa kita lakukan di situasi sekarang ini. Mungkin salah satunya kalau teman-teman punya hobi ya itu tetap bisa pada dasarnya seterbatas-terbatasnya hobi itu tetap bisa dilakuin sebenarnya. Jadi kalau teman-teman punya hobi yang bisa dilakukan saat PPKM ini, lakukanlah. Karena itu kan aktivitas yang hobi biasanya membuat kita senang pada dasarnya. Ya, itu relate juga nih sama episode kita yang kemarin, From Iya, Hobby benar. to Money. Oke, berarti Oke, saya perlu lanjut. nonton nih. Kayaknya Iya, perlu iya. nonton nih episode ini. Boleh Kak, boleh banget. Oke, lanjut Kak. Terus yang kedua mungkin kita bisa sebenarnya kalau dari penelitian itu olahraga itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena olahraga itu ketika kita sedang stres itu pasti ada hormon stres ya, hormon stres yang membuat kita jadi ya kacau balau lah, jadi moody, jadi segala macam. Nah, dari banyak penelitian itu melihat bahwa olahraga itu punya dampak positif karena ada hormon kebahagiaan yang muncul ketika kita berolahraga gitu. Jadi yang mungkin tadinya dan dari penelitian juga itu tuh terlihat bahwa kalau kita melakukan aktivitas fisik itu lebih membantu mood dibandingkan aktivitas yang sifatnya pasif, misalkan nonton atau baca buku, itu sifatnya kan pasif. Nah itu tidak sesignifikan kalau kita olahraga, karena olahraga benar-benar saat kita olahraga tuh hormonnya tuh secara otomatis tuh mengeluarkan hormon bahagia tersebut gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang suka dengan olahraga itu bisa sangat membantu sih gitu. Aktivitas fisik itu bisa berupa apa aja ya Kak, yang melibatkan fisik gitu? Betul, yang lebih ke apa ya, kitanya gerak lah ya, mungkin ngedance kalau suka dance, terus olahraga yang lebih ke gitu-gitu sih. Kalau meditasi tuh bisa nggak sih gitu untuk itu? Pada dasarnya kalau biar nggak meditasi stres gitu. Nah itu kalau stres itu kan bisa banyak berbagai faktor ya. Nah kalau kita melakukan meditasi itu tujuannya adalah membuat kita tenang pada dasarnya. Nah kalau kita stres itu kan biasanya respon tubuh tuh juga terlihatnya tegang gitu, kayak misalkan mungkin detak jantung meningkat, terus kemudian kepala jadi berat, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau meditasi tujuannya adalah untuk menurunkan hal-hal tersebut. Jadi ada saraf dalam diri kita itu yang tujuannya membuat jadi lebih calm gitu. Nah itu jadi bisa menjadi salah satu alternatif kalau teman-teman ngerasa pusing, stres, mau ditenangkan dengan meditasi itu bisa gitu. Nah tapi kalau yang makan gitu gimana Kak? Jadi makannya makin banyak gitu. Nah ini makan itu hal yang menyenangkan nih ya, betul. Iya. Hal yang menyenangkan. Ya saya pun kalau dibandingkan sebelum COVID dan setelah COVID, ya tahulah berat badannya gimana gitu kan. Nah, saya makan terus tidak naik berat badan saya. Oh luar biasa. Itu anugerah loh sebenarnya. Nah kalau makan itu bisa membuat kita istilahnya apa tadi, membantu mood, mungkin jadi lebih lega juga dan sebagainya. Tapi jangan sampai makan ini menjadi salah satu-satunya cara untuk menenangkan diri, karena itu apalagi buat teman-teman yang mungkin cukup memandang body image gitu. Nah karena ketika kita makan banyak tujuannya buat tenang, tapi muncul habis itu perasaan bersalah, kok tadi saya makannya banyak banget ya gitu. Nah ada satu orang di sini. Oh yang mana ya? Bisa saya tunjuk? Itu
Itu yang ketawa tuh, yang ketawanya ngumpet gitu. Nanti itu Nah, bisa nambah stres juga ya, Kak? ya kalau dia memperhatikan itu ya, jadi kan efeknya, aduh kok saya jadinya perasaan nyesel. Tapi pas mau dikontrol nggak bisa, ujung-ujungnya pas emosi nggak enak, pilihnya makan lagi, nyesel lagi. Nah kalau itu jadi pola, nah itu yang mungkin perlu Oh, iya. diperhatiin tuh, gitu. Oke. Makasih Kak. Mungkin ada yang mau Oh, udah ditanyakan selesai lagi ya? dari pihak dari Satu Zizi pertanyaan atau Kak ini, Eka. Kak. Satu Oh, pertanyaan ini siap, udah selesai. siap. Iya, Oke, soalnya bisa. mencakup semuanya nggak sih jadinya? Coba Kak Eka, Makasih ya gimana, Kak? Kak Eka, coba. Luar biasa. Kalau dari aku mungkin lebih ini aja sih Mas, soalnya kan gara-gara dari PPKM juga dan gara-gara kita masih di rumah ya, jadi kan kita terbatas. Ke Betul. luar juga pun itu juga kalau perlu aja. Aku pengen tahu sih kalau dari Mas Ilham sendiri, kalau menurut Mas Ilham itu eh, waktu yang tepat untuk kunjungan atau misalkan konsul ke psikolog itu kapan sih Mas? Itu. Soalnya Kapan kan waktu yang tepat ya? Heeh. Soalnya kan kadang ada yang udah akut dulu baru mulai Hmm. konsul, tapi kalau misalkan menurut Mas Ilham itu kita kan mau sedia payung sebelum hujan. Jadi Idealnya ya? ya idealnya kira-kiranya itu kapan sih Mas Ilham? Oke. Secara umum sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya kapan mau ke psikolog. Karena balik lagi, ada dua, psikolog itu tidak selalu ketika kita ada masalah ya. Dalam artian, ada orang tujuannya buat perbaikan diri. Misalkan saya ingin time management saya lebih baik lah, misalkan kayak gitu. Jadi bisa sebagai coaching sebenarnya, bisa juga sebagai ketika memang tadi ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi mental. Jadi secara umum sih ketika kita mau pada dasarnya gitu ya. Cuman kalau biasanya kapan itu kita ke psikolog itu yang pertama mungkin ketika kita sudah melakukan berbagai cara terhadap masalah kita, tapi sejauh ini tuh belum ada penyelesaian atau cara yang kok kayaknya nggak berhasil ya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa juga ketika kita membutuhkan orang atau mungkin lawan bicara yang sifatnya objektif. Karena kadang kan kita kadang butuh teman, butuh sahabat, tapi kita nggak bisa mengontrol mereka akan merespon gimana. Bisa aja misalkan, gitu doang, kok nggak bisa sih? Atau misalkan, lo kurang bersyukur aja lah. Mending lah lo masih punya kerjaan, gue udah dari dulu di PHK, misalnya gitu-gitulah. Nah, kita kan nggak bisa lah ya, responnya nggak sesuai ya? Ya, mengontrol respon tersebut yang ternyata efeknya misalkan kita jadi berantem dan lain sebagainya. Jadi malah membandingkan masalah kita jadinya. Ya, misalkan gitu ya. Nah, jadi dengan ada psikolog itu, psikolog karena dia sudah dilatih untuk untuk konseling lah ya. Jadi ya kalau teman-teman membutuhkan wadah yang objektif, itu bisa lewat psikolog. Terus yang ketiga mungkin sudah banyak, mungkin bisa juga teman-teman tuh punya, misalkan, kok saya tuh nggak bisa tidur, nggak bisa apa, tapi saya tuh nggak tahu penyebabnya tuh apa. Nah, jadi bisa juga ke psikolog itu untuk dibantu dicariin tuh akar masalahnya apa, gitu. Sama yang keempat, mungkin ketika teman-teman tadi, misalkan banyak kondisi-kondisi yang berpengaruh produktivitasnya teman-teman, misalkan jadi udah 2 minggu lebih nggak konsen, 2 minggu lebih nggak bisa tidur, 2 minggu lebih kayaknya menarik diri dari lingkungan dan sebagainya. Ya secara umum mungkin 4 poin itu yang bisa menjadi tanda kalau teman-teman mau ke psikolog itu, Mas Eka. Oh, oke. Siap. Ini thank you banget Mas Ilham infonya. Tadi kalau Mas Eka sempat bilang kalau karena PPKM ini sebenarnya satu dampak positif dari COVID ini, saya tuh ya secara melihat awareness terhadap mental health tuh mulai semakin kencang lah ya. Nah, hal tersebut juga berpengaruh ke tenaga profesional pun yang akhirnya melek lah sama teknologi. Nah, makin ke situ mulai banyak psikolog atau tenaga profesional yang bisa bersifat online. Terus mungkin buat teman-teman yang takut, aduh, benar nggak ya ke psikolog tuh, tapi bisa, misalkan karena online jadi nggak ketemu dulu atau bisa anonim dulu, misalkan gitu ya. Minimal teman-teman lebih dapat
lebih banyak sumber untuk mencari bantuan. Jadi kalau memang misalnya belum bisa offline, sudah mulai banyak wadah yang bisa membantu secara online, gitu sih. Iya, karena masih banyak juga, mungkin karena belum ternormalisasi kali ya Kak, jadi kayak banyak yang malu gitu sebelumnya kalau mau langsung ke psikolog. Dikiranya tuh kita tuh ada Iya. gangguan gitu, padahal enggak gitu. Kita kan mau nyari yang terbaik nih untuk diri kita, solusinya gimana. Jadi dibantu sama yang memang sudah ahli, ya nggak sih Kak? Ahlinya. Iya, Betul, itu stigma yang ya saya bisa dibilang sudah melekat lah ya di masyarakat sebenarnya. iya. Tapi makin ke sini sudah mulai ada banyak perubahan sih, gitu. Ya, benar. Tapi itu juga sih kayak yang aku amatin ya, kayak kalau misalkan kalian cerita sama teman kalian kan, teman kalian itu kan pasti juga ada masalah juga gitu. Jadi kayak kadang tuh kita saling bertukar masalah jadinya, saling bertukar pikiran. Tapi iya nggak sih lebih kayak gitunya gitu. Tapi kalau misalkan kalian sama psikolog, kalian tuh benar-benar full didengarkan dan dibantu gitu. Nanti solusinya dari akarnya sampai nanti solusinya tuh dipandu gitu. Tika ketawanya udah itu banget tadi, tertahan gitu kayaknya sih. Enggak, karena kita tuh masalah aku dan Zizi tuh sama, jadi nangis gitu. sama-sama di telepon. Zi, gue juga lagi ada masalah lagi Tik, gitu kayak. Udah gitu masalahnya sama gitu kan, aneh gitu. Kalau lo mau dapet solusi yang benar-benar solusi, lo tanyanya ke Kak Ilham langsung konseling ke Kak Ilham. Nomor Kak. Habis ini ya. Nah, luar biasa. Jadi nggak cuma tiap minggu saya yang di tengah terus Mas. Capek juga. Oh gitu. Iya bener. Kak Ilham nerima ini nggak konseling couple? Konseling couple sejauh ini belum sih. Belum. Ini mungkin bisa nih pertama nih. Pertama aku deh. Iya. Saya banyak ada referensi beberapa psikolog couple. Oh gitu. Ya. Gimana nih, Zizi mungkin ada pertanyaan untuk couple kali ya? Enggak, gue mau merujuk ke ini. Koko kan dikit lagi mau merit. Oh. Koko mau saya tahu ada yang mau dikonsul gitu. Persiapan. Tuh, ini apa? 2022 lah nanti Mas, masih lama. Oh siap. Aduh. Kok abis ini ada tarifnya kok? Oh, iya, makanya justru booking sekarang sama Mas Ilham ini biar gampang nanti tahun depan. Invoice-nya dikirim ke email ya kok? Aduh, iya. Anyway, tadi apa Zizi mau nanya apa tadi? Sorry. Enggak, tadi aku udah selesai nanyanya. Oh. Kan? Iya. Gimana nih? Siapa lagi yang mau nanya? Mungkin teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, coba di komen. Nanti mungkin Kak Ilham bisa bales kali ya di komen ya Kak ya. Iya, ntar aku mention. Kita wakilin. Kak Ilham kan jadwalnya, aduh ya kan. Iya, ini aja kita beruntung banget nih. Beruntung banget nih. Tapi ini Kak tadi karena Zizi ya? Sih, karena Zizi. Kalau bukan Zizi saya sudah tunda lagi lah. Waduh, luar biasa. Sudah dari sejak tahun 2019 ya Kak? Disclaimer dulu. Tapi tadi yang Kak Ilham bahas tentang lonely gitu ya Kak. Kan, nah aku mau tanya nih ya. Ini pertanyaan ringan aja sih, kayak kalau memulai hubungan di masa pandemi kayak gini, itu tuh sebenarnya ada faktor dari lonely nggak sih? Agak ngerti nggak sih Kak, kayak ini tuh sebenarnya dia emang lagi lonely atau emang Terus, gitu ngerti kan? nggak sih? Iya. Karena lagi kayak gini gitu kondisinya. Udah mulai masuk nih, sesi curhat masuk. Nah, aku penasaran gitu, karena banyak yang cerita kan kayak di TikTok gitu suka lewat-lewat gitu, katanya jangan percaya nih kalau dia ngedeketin bla 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 gitu. Makanya aku penasaran nih, mau nanya nih Kak, itu dari psikologis tuh kayak ngaruh nggak sih dorongan-dorongan kayak gitu? Oke. Sebenarnya lonely itu menjadi salah satu kondisi yang terjadi ya saat situasi pandemi ini. Nah, teman-teman perlu bedain dulu antara lonely sama alone, sendiri sama kesepian. Kalau alone, orang yang sendiri itu belum tentu kesepian. Tapi orang yang lonely pada situasi rame bisa aja dia lonely gitu. Jadi lonely itu lebih berhubungan sama perasaan sama ekspektasi gitu. Tapi kalau alone tuh lebih ke
objek misalkan kayak memang ya udah saya di kamar nih alone karena sendiri gitu. Tapi kalau lonely itu lebih ke penghayatan atau juga mungkin tadi apa namanya penghayatan atau ekspektasi gitu. Nah jadi kadang hal yang membuat kita itu lonely sebenarnya adanya jarak nih antara kenyataan sama ekspektasi gitu. Misalnya kalau dalam lingkungan pertemanan, kenapa ya saya tuh selalu ngerasa lonely misalnya. Ternyata dia tuh selalu berekspektasi punya teman-teman yang memahami dia misalnya. Tapi dia ikut sebuah geng yang mungkin dia sebenarnya nggak cocok nih sama dia, maksudnya pergaulannya segala macam, tapi karena butuh teman dia ikutin. Tapi pas dijalanin kok kayaknya tetap ngerasa nggak ada sesuatu yang terfill in gitu loh nah itulah karena mungkin ekspektasi dia untuk mendapatkan teman yang seperti itu tuh nggak dapat gitu. Nah termasuk juga mungkin dalam hubungan ya, dalam hubungan relationship gitu. Jadi kembali lagi inilah terkait dengan penghayatan. Nah terus gimana caranya pada situasi pandemi ini? Pada dasarnya sih prinsipnya sebenarnya sama, yaitu pengenalan antara kita dengan dia ataupun dia dengan kita. Nah, cuman dan yang kedua adalah butuh namanya trust atau rasa percaya. Nah, kadang satu sisi kitanya masih banyak ngerasa, kayaknya dia begini. Nah, mungkin bisa jadi itu ke teman-teman belum terlalu kenal sama dia gitu. Zi, dengerin tuh sih. Iya, ini mendengarkan dengan seksama buat Beda kita ya, semua. Pertanyaan yang umum tadi kayaknya nggak terlalu attach gitu ya, nggak terlalu attention gitu. Ya kan, Zi, Pertanyaan yang ini kayak mulai ngedekat gitu. Coba nanti kita tanya yang viewersnya, pasti mereka juga penasaran. Ini mewakili kok. Ya. Ada lagi Kak? Ya lanjut Kak. Gitu sih. Jadi untuk di awal sih kembali lagi sih pengenalan. Dan teman-teman memang mau dulu sih, jangan sampai teman-teman memaksakan diri ya, karena saya lonely, saya cari-cari nih, tapi pas dicari nggak pernah ketemu yang istilahnya udah dari awal, dia orangnya begini ya. Ada baiknya kita memang betul-betul tahu apa yang kita butuhin dulu, lalu coba betul-betul membuka rasa pengenalan kita ke dia dan kita dan dia ke kita sih gitu. Iya. Berarti ini ya Kak, benar yang quotes bilang ya, kayak build a relationship when you are ready, not when you are lonely ya. Banyak. Ya, setuju. Oke. Jadi emang harus ada pengenalan, kepercayaan sama keyakinan ya Kak ya. Betul. Tuh Zi. Yang gue bilang apa Zi? Benar kan? Keyakinan balik ini ya. Kayak keyakinan harus sama ya berarti ya. Lu melempar gue ya. Bisa. Ini saya nggak komen Mas. Ada yang beda keyakinan soalnya Kak. Ini saya nggak komen Mas, soalnya ini bahasan tiap minggu. Kameramen udah ini ya, udah bosan ya dengerin. Udah, aduh. Jadi tiba-tiba flashback gitu. lagi. Iya sih, kadang kan juga ada juga yang stres nih nih aku kan suka bikin kuesioner di Instagram kan ya, tentang hal-hal apa yang bikin kamu stres di PPKM. Banyak banget yang curhat tuh kayak nggak bisa pacaran di masa PPKM. Itu gimana caranya? Kan cuman nggak ketemu 2 bulan nih masalahnya ya kan bisa gitu loh ditahan-tahan. Emang kenapa? Telepon gitu ya. Ya. Nah, itu tuh kan gimana? Sekarang banyak, iya benar. Tapi emang benar sih, pacaran virtual juga nggak enak juga gitu kan. Ya itu gimana tuh caranya, Kak? Kan jadi konsul relationship Eke. Iya, kenapa jadi? Ya siapa tahu followers gue ngeliat kan gitu nih sekalian gitu kan. Ini buat kalian yang lagi emang gak bisa pacaran di masa PPKM. Gimana mungkin nih, mereka love language-nya physical touch kali Kak tuh Kak. Gimana tuh Kak? Coba kasih saran dong Kak. Luar biasa Zizi. Tadi saya mau ngomongin love language, udah keduluan. Tapi bener sih, kadang love language aku sama pasanganku aja tuh beda banget gitu kan. Zizi juga kan. Nah udah gitu ada lagi PPKM, jadi kan bener-bener aduh
udah deh ngomong ini aku bentrok, ngomong itu bentrok juga, karena love language kita tuh kadang tuh beda-beda gitu loh Kak. Itu gimana caranya Sebenarnya mohon saran. kembali ke pertanyaan bukan mindset yang pertama tadi ya, apa yang bisa kita lakukan ketika PPKM ini. Jadi jangan sampai mindsetnya saya tuh ngerasa pacaran itu saya harus pacarannya ketemu gitu. Nah itu kan sifatnya akan menjadi kaku karena kita apapun yang kita usahakan sejauh ini selalu istilahnya tidak membahagiakan karena kita selalu inginnya tuh ketemu gitu. Nah cuman kembali lagi ada situasi yang membatasi, ada situasi yang ya untuk kondisi ini belum ideal lah untuk ketemu misalkan gitu. Nah jadi yang pertama kembali lagi ke mindset dulu bahwa apa sih yang bisa kita lakukan pada keadaan saat ini. Terus yang kedua terkait love language itu sebenarnya masalah komunikasi itu juga penting tuh, komunikasi antara kita dan pasangan ya. Dan karena love language sebenarnya itu punya, biasanya kalian lihatlah dari 5 itu top 3-nya apa sih? Top 3-nya si Tika apa misalnya? Ya, top 3-nya pasangannya apa gitu. Nah, dari situ kan bisa kita lihat bahwa mungkin physical touch memang masuk top 3, tapi mungkin ada 2 lain yang bisa kita lakuin. Misalkan quality time, oh ya deh telepon dulu, atau misalnya oh ya deh main games dulu atau apa virtual segala macam. Ya kembali lagi sih di situasi yang terbatas ini apa yang bisa dilakukan. Terus yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga melihat top 3 language-nya dan saling mengerti kayak saya tuh memang sukanya begini, nggak sukanya begini, dia sukanya begini. Jadi emang harus terbuka juga sama pasangan kan, kayak gue sukanya kayak gini, gue suka diucapin good morning gitu kan, gue suka di ini gitu, harus seterbuka itu juga kan Kak? Sebaiknya begitu, karena jangan sampai kita bermain sama asumsi, karena kadang hal yang bikin kita punya skenario buruk itu karena asumsi kita sendiri. Misalkan kok dia kok dia nggak pernah nelpon, kok dia nggak pernah ngomong good morning sih misalkan kayak gitu ya tadi. Nah, padahal mungkin dianya memang bukan tipe yang begitu dan dia nggak tahu gitu kan. Nah jadi dengan kita omongin, oh ternyata kamu tuh senangnya diucapin hal tersebut misalkan gitu. Jadi perlu banget kita nggak main asumsi sebaiknya gitu. Itu jadinya kayak overthinking gitu ya Kak, kalau kita banyak asumsi gitu ya? Biasanya overthinking juga muncul karena tadi ya, karena akhirnya kita membuat skenario yang jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Akhirnya kita ke yang bersangkutan jadi bad mood terus, misalkan kalau ngebalas di tag. Misalnya dengan harapan lo tuh harusnya peka lah, gue tuh lagi marah misalnya gitu ya. Nah, iya tuh benar. Tapi itu kadang kayak kalau kita udah expect kayak gitu, atau misalkan kita udah bikin worst case-nya lah, rasanya tuh kalau misalkan benar sesuai dengan apa yang udah kita pikirin gitu, itu kayak kalau nyata juga kayak ya udahlah kan gue udah expect gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita kadang kita benar-benar percaya 100% nih, tapi nggak sesuai gitu, itu jatuhnya lebih sakit nggak sih? Satu sisi betul, satu sisi memang ketika kita udah bayangin worst case itu akhirnya ketika terjadi jadinya oh ya memang sesuai. Tapi kalau nggak terjadi kayak wah lega banget gitu ya. Nah tapi kembali lagi di sini sebenarnya adalah bagaimana kalian menjalaninya. Jangan sampai asumsi itu menjadi konflik dan asumsi itu akhirnya konflik itu tersebut tidak diselesaikan gitu. Jadi cukup di kita aja ya kalau kita punya thoughts kayak gitu ya Kak. Tapi ketika kita berhubungan dengan orang tersebut kayak mau sama siapapun, kita misalnya punya pikiran-pikiran kayak gitu, ya jangan sampai apa yang ada di pikiran kita itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi sama dia gitu ya. Iya, poin yang kedua betul. Jadi kita jangan sampai itu berpengaruh terhadap kualitas relationship kita ya. Tapi kalau di poin pertama antara keep atau tidak itu tergantung lagi dari kitanya. Kitanya bisa kontrol apa enggak. Terus yang kedua itu tadi mengganggu atau enggak. Dan yang ketiga apa istilahnya ketika kita bermain sama asumsi tersebut mengganggu kitanya juga, dalam artian kita jadi nggak enakan, jadi
gelisah mulu, nggak bisa tidur, mungkin ada baiknya kalau Kena kayak gitu, mental sendiri ya, Kak? ada baiknya mungkin kita menyampaikan, betul nggak sih kamu tuh gini pada kondisi yang tepat ya, jangan sampai kitanya lagi marah-marah kita nyampein ke dia, atau dia juga dalam keadaan mood yang nggak baik, jadinya apa yang kita sampaikan tuh nggak istilahnya malah memperbesar konflik. Nah jadi kalau bisa punya waktu yang sama-sama enak gitu, dianya stabil, kamunya lagi stabil, jadi itu lebih ke mencari titik tengahnya gimana gitu. Kembali lagi tadi ya, kalau mau keep atau enggak tergantung dari terms and condition yang tadi gitu. Nah iya, makasih banyak loh Kak ini, tapi aku mau nanya lagi. jadi misalkan tadi kan kita butuh cari waktu yang tepat kan untuk sama-sama lihat nih bisa berbicara dengan kepala dingin atau enggak gitu kan. Nah tapi kan di selama itu lagi punya pikiran yang kayak punya asumsi segala macam tuh. Nah cara kita takutnya tuh pas lagi nunggu kayak malah makin banyak nih asumsi-asumsi gitu. Ya kan, jadi gimana ya Kak caranya mendistraksi kita supaya di saat kita lagi mau cari waktu untuk cool down gitu, gimana kita untuk nggak mikirin asumsi-asumsi yang lain yang malah sebenarnya nanti akan memperburuk gitu loh. Oke, prinsipnya sih sebenarnya pikiran itu sesuatu yang bisa munculnya itu apa aja dan kapan aja gitu ya. Kita nggak bisa memilih, oh yang ini boleh datang, yang ini nggak boleh datang si pikirannya gitu. Nah, hal yang pertama mungkin kita bisa melihat bahwa pikiran itu hanya pikiran. Nggak semua pikiran itu harus kita ikutin gitu. Nah, jadi kita bisa melihat, oh saya itu lagi mikirin ini ya. Jadi itu ada pemisahan antara kita sama pikiran. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kita nggak selalu, oh dia tuh kayaknya gini, oh berarti kita meyakini dan ngikutin. Tapi kalau kita punya pemisahan antara kita sama pikiran, kita bisa melihat, oh saya itu lagi mikirin ini, saya lagi mikirin ini, dan semua. Ada hal yang bisa kita ikutin, ada yang enggak gitu. Nah itu yang pertama. Terus kemudian tadi apa saya ngeblank sih. Tadi pertanyaannya apa lagi sih? Iya, cara itu sebenarnya gimana cara kita supaya kita tuh nggak asumsi macam-macam gitu selama kita nunggu untuk calming down diri kita sendiri. Oke, yang pertama yang tadi ya, jadi kita bisa memisahkan pikiran sama kita, dan kita sebenarnya punya prinsip bahwa tidak semua pikiran itu harus diikutin. Terus yang kedua itu adalah kembali lagi, tiap orang pasti punya cara yang beda-beda untuk menenangkan diri. Ada yang dengan saya nyari distraksinya nelpon temen kemana-mana, yang penting dia nggak biar nggak kepikiran itu. Bisa juga misalnya melakukan hobi, ada tadi meditasi yang sempat Tika tanya di awal, itu bisa membantu kita untuk tenang dulu. Terus yang ketiga adalah komunikasi lagi juga sih ke yang bersangkutan, dalam artian kapan sih kira-kira misalkan besok kamu lagi santai nggak? Nah, boleh, kalau aku mau ngobrol jam ini, nanti mau ngobrol jam segini kira-kira gimana? Jadi dalam artian kita menyiapkan diri untuk menenangkan diri, kita juga melihat kesiapan si pasangan udah bisa untuk istilahnya ditanya-tanya atau dicari solusi bersama atau belum gitu. Kalau aku lebih ke take time dulu sih, jadi benar-benar nggak hubungin dia. Udah gitu kan kita sama-sama Pisces nih, sama-sama Budian gitu kan, sama-sama kepala batu gitu. Zodiak banget. Ya udahlah, oke cukup. Kayak zodiaknya apa Kak? Saya Libra apa tuh? Sama. Saya kan juga. Kita bertiga semua sama sih. Berarti kita kick aja Tika pada sini. Iya. Jangan. Oh, jangan. Tapi tadi maksudnya pasanganmu juga tahu kalau misalnya kamu butuh take time segala macam. Pasanganku karena lebih dewasa, jadi tuh kalau misalnya aku lagi kemudian dia tuh tahu justru. Okay. Jadi saat aku kayak udah nggak enak nih balasnya nih, kayak oke, GPP, oh ya udah kita lagi moody. Jadi dia juga take time juga. Jadi kayak aku juga butuh take time, dia juga gitu. Jadi sama-sama tahu lah. Nah tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia butuh waktu karena lagi kerjaan gimana gitu kan, karena lagi moody atau gimana gitu. Jadi aku tuh belum bisa membaca dia, tapi kalau dia tuh udah bisa membaca aku gitu sih. Oke. Nah itu satu sisi bagus karena
istilahnya kedua belah pihak tuh udah tanda kutip sepakat lah ya. Kalau misalkan Tika lagi kayak gini, oh berarti tandanya perlu dikasih waktu gitu. Nah itu hal yang baik juga. Tapi di satu sisi kalau memang Tika dibandingkan Tika menekan kakak, ada baiknya Tika langsung tanya aja ke yang bersangkutan pada kondisi apa sih dia tuh butuh. Dia tipenya butuh take time juga atau justru butuh di approach. Kadang kan ada orang yang kayak kalau lagi apa istilah lagi mood kayak ayo datang ke aku dong, perhatiin aku. Ada juga kan nih kayak gitu. Oh enggak, justru dia sama kayak aku. Kita butuh take time. Jadi bener-bener ya udah diam dulu deh sementara gitu. Cuman abis itu ya udah kita ngomongin tapi baik-baik dan pikiran kita kan udah fresh gitu kan. Apa yang kita mau ngomongin ya udah kita omongin di kayak mungkin aku tuh kalau misalnya take time tuh lebih dari 2 hari ya. Tapi paling lama 3 hari. Lama amat. Bener-bener aku bisa nggak komunikasi tuh 3 hari kalau sama dia gitu kan. Yeah. Tapi itu untuk take time. Tapi nggak setiap bulan, nggak setiap saat juga ya. Cuman saat-saat tertentu kalau misalnya pikiran aku juga udah lagi gimana-gimana, baru aku minta take time gitu. Kok jadi aku curhat nih, nanti invoice datang ke email gue. Ya tadi sih kalau tadi poin dari Tika itu adalah dalam artian kedua belah pihak itu berarti sepakat lah ya kalau Tika butuh take time. Terus tadi poin yang baik juga adalah ketika udah ini saling kepala dingin buat ngomongin. Nah itu kan berarti ada komunikasi dan juga mungkin kita itu jadi tidak jangan sampai itu menjadi bom waktu. Nah makanya tapi mungkin bisa diomongin dulu. Tapi kalau pas take time justru aku tuh nelfon kayak tadi yang kakak bilang, ada orang yang minta telepon kemana-mana gitu kan. Nah aku tuh teleponan sama temenku justru untuk ceritain apa yang terjadi di hubunganku gitu kan. Jadi malah tambah banyak juga gitu kan pikiran, lu harusnya kayak gini gitu. Kayaknya aku salah ya kak. Kalau untuk menceritakan kemana-mana, iya nggak sih? Harusnya ke satu orang aja atau kita bisa menceritakan ke semua teman kita gitu kayak yang ya mungkin 3 orang gitu kan. Oh ya kayak collecting advices gitu loh ya jadinya ya kayak mau lihat dari sisi dia tuh apa, terus dari pikiran dia tuh kayak gimana yang lain. Jadi justru malah jadi banyak banget kan gitu. Aduh kok tapi dia bilangnya A, ini yang B, C, terus gue harus gimana gitu. Salah nggak sih kak? Sebenarnya salah atau enggak itu tidak ada salah atau benar ya. Itu kembali lagi ke tipikal orang karena memang ada orang yang saya cuma percaya sama satu tapi dia tahu A sampai Z. Tapi ada juga tipe yang pengen si ngobrol sama A, bisa ngobrol sama B, ngobrol sama C. Kembali lagi tujuannya adalah untuk menenangkan, kan? Nah, kalau dari situ memang membantu kita untuk menjadi lebih tenang, yaitu bisa menjadi satu alternatif yang kita lakukan. Karena kan itu tujuannya mungkin membuat tenang sama distraksi. Karena 3 hari yang bisa kontak sama pasangan tiba-tiba nggak ada, itu kan kayak 1 jam tuh lama banget kan ya. Nah, jadi mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Nah, terus yang kedua mungkin kalau teman-teman istilahnya dengan orang yang kita cerita itu kita punya cara, misalnya gue mau keluarin unek aja, lo nggak usah kasih advice, misalnya kayak gitu. Itu mungkin juga membantu kita untuk kita tuh butuh ke dia tuh apa? Butuh advice kah? Butuh didengerin aja atau butuh distraksi aja misalnya gitu. Nah, jadi itu mungkin bisa ngebantu kita untuk menghindari respon-respon atau hal-hal yang nggak bisa kita kontrol tadi gitu. Jadi kalau ditanya kembali lagi kalau salah atau benar, itu nggak ada ketentuan itu salah atau benar gitu. Kita jadi relationship ini ya. Iya nih. Langsung iya. Maklum cewek. Jauh juga ya. Dari PPKM ke relationship nggak apa-apa ya guys. Karena relate juga loh. Ya kan, nggak apa-apa ya kak ya, maaf nih keluar topik jadinya keasikan gitu kan. Masa relationship itu emang banyak gitu, penuh lika-liku gitu ya kan. Yep. Oke deh. Nah tapi kak, kita balik lagi kali ya ke PPKM. Siap. Gimana sih kak, maksudnya saran apa nih yang kakak bisa kasih selama PPKM ini buat kita menjaga mental kita gitu? Ya. Oke, secara umum sih tadi ya, pada dasarnya kembali lagi ke poin pertama bahwa apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini, tapi beberapa alternatif yang kita lakukan
mungkin mirip sama poin yang awal, yaitu hobi, melakukan hobi. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah kalau teman-teman punya alternatif untuk menenangkan diri, misalnya buat teman-teman yang suka cerita misalkan, itu boleh. Misalkan teleponan sama siapa buat istilahnya, ya itulah yang bisa kita lakukan kan. Atau kalau teman-teman yang istilahnya saya tuh susah percaya sama orang deh, misalnya gitu ya, bisa journaling itu kan simpelnya kayak bikin diary gitu ya. Jadi kayak, tapi diary-nya bukan nggak cuma fakta, tapi benar-benar mengungkapkan perasaan dan pemikiran kita gitu. Itu bisa dilakukan karena itu dari berbagai apa istilahnya ya, satu hal ketika psikolog itu mungkin memberikan cara, itu satu hal yang bisa kita lakukan karena ada media, ya udah kita bisa melakukan kapan aja. Terus yang keempat terkait informasi nih, buat teman-teman yang memang ngerasa itu tuh, saya tuh orangnya pencemas banget nih, pencemas tiap dengar kabar COVID sedikit, cemas tiap dengar kabar apa namanya, ya pokoknya berkaitan dengan COVID itu membuat saya tuh nggak enak gitu. Nah, sebisa mungkin hindarilah informasi itu dan benar-benar batasin waktu. Misalkan saya cuma boleh baca tentang COVID-an di jam 4 sampai jam 6 aja. Habis itu saya sebisa mungkin tidak baca dulu. Karena balik lagi ya, kita informasi bisa datang dari mana aja. Informasi itu bisa gimana, semenyeramkan apa dan semenyenangkan apanya bisa kita nggak tahu. Belum lagi punya grup keluarga A, keluarga besar B, keluarga besar C. Oh, makin banyak tuh informasi yang didapatin. Nah, tapi tugas kita sebenarnya adalah kita punya wewenang untuk memilah mana yang mau kita pilih, mana yang mau kita baca. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman kalau yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kondisi tersebut, take time untuk tidak baca dulu gitu. Jadi kita jadi gatekeeper diri kita sendiri ya untuk ngefilter apa aja yang masuk ke diri kita gitu ya, ke pikiran kita ya, Kak. Betul. Tapi tadi di poin yang ketiga kayak bikin diary gitu, Kak. Itu ternyata bukan buat kita waktu masih kecil aja ya, karena dulu banget tuh waktu kecil nulis diary gitu, ternyata sekarang bagus juga ya untuk kita mengungkapkan emosi gitu ya, Kak. Betul, jadi kembali lagi tujuannya adalah istilahnya membuang unek-unek lah gitu. Nah, jadi kalau kita berada dalam kondisi yang mungkin overthinking dan segala macam, pasti kan kayaknya penuh tuh di sini gitu, di sini penuh. Tapi dengan kita punya media buat mengeluarkannya, dan saat itu mungkin belum ada teman yang bisa kita ajak cerita, itu satu alternatif. Kalau ya udah kita buang semuanya, dan harapannya itu bisa membuat kita lebih lega gitu. Kak, mau nanya lagi, ini rada OOT ya. Kan tadi ngebahas dari tentang tadi kan OOT. Gak apa ya. Diri main lagi, oke. Kan tadi sempat ngomong meluapkan emosi nih. Tapi kalau meluapkan emosi secara spontan gitu, kayak biasanya kita swearing gitu kan, kayak kadang ada beberapa kata-kata kasar gitu. Nah itu gimana sih, Kak? Kenapa sih? Kayaknya tapi kadang tuh suka lega gak sih, kayak kadang kita kalau misalkan ada sesuatu yang bikin kita emosi terus kita kaget, kayak kita keceplosan aja gitu. Kenapa sih itu secara psikologi itu kayak kenapa gitu bisa terjadi gitu? Sebenarnya itu kan salah satu bentuk ekspresi marah ya mungkin ya. Kan tiap orang pastilah pernah marah, dan istilahnya banyak momen-momen yang bisa bikin kita marah gitu. Jadi itu salah satu bentuk ekspresi. Cuman di sini mungkin poin saya lebih ke gimana cara kita mengekspresikannya. Sebisa mungkin itu tidak menimbulkan dampak besar ke depannya. Sebisa mungkin itu tidak merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain. Kalau bisa prinsipnya 3 itu. Ya jangan sampai misalkan saya marah nih sama pasangan saya, terus saya langsung keluarin kata-kata yang gimana. Terus kan efeknya ternyata mungkin yang bersangkutan juga lagi dalam mood yang nggak bagus, akhirnya berantemnya heboh gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngerasa, oh saya mengakui saya marah, tapi mungkin saya coba untuk diam dulu 6 detik, terus baru ya udah, mungkin kata-kata yang keluar itu nggak segitunya gitu. Atau bisa jadi misalkan tadi mau mengumpat-ngumpat, tapi yang penting nggak ada orang, misalkan kayak teriak-teriak di kamar sendiri gitu ya. Atau misalkan teriak, biasanya banyak orang tuh yang tutup pakai bantal gitu ya, terus teriak gitu. Nah itu kan pada dasarnya nggak merugikan orang lain, dan tujuan kita membuat emosi kita mereda, dan ya mereda itu bisa membantu. Tapi itu wajar ya, Kak?
nggak apa-apa sih selama tadi 3 poin tadi itu tetap istilahnya dipegang lah 3 poin tadi. Tidak menimbulkan konflik yang lebih besar, tidak merugikan orang lain, dan tidak merugikan diri kita sendiri. Gitu. Oke, ya. Gimana guys? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Dari aku sih Pertanyaan-pertanyaan OOT lainnya. Paling ini mungkin agak sedikit cukup ya spesifik. tentang relationship. Agak sedikit spesifik sih ini Mas Ilham. Ini Boleh, silakan. semenjak tiga minggu terakhir kan. Ini kayaknya teman-teman yang lain juga pernah ngerasain sih. Jadi karena kita karena PPKM dan otomatis kita ruang lingkup untuk keluarnya juga ada banyak limitasi. Kita kan jadi banyak lihat sosial media juga, nggak nutup kemungkinan dari YouTube, Instagram dan lain-lain. Kadang ada tuh rasa buat kita itu nge-compare diri kita sama yang lain, dan itu kan justru kadang malah ngasih inspirasi. Kadang juga itu malah kita itu kalau kita nge-compare kita malah ngerasa kita itu jadi kurang dan belum ada apa-apanya gitu. Nah dari sini aku pengen tahu sih dari Mas Ilham itu kira-kira supaya tadi kan aku juga udah dapet tuh kalau kita itu harus limitasi nanti misalkan dari jam 4 sampai jam 6 tadi. Kira-kira lagi itu habit apa sih atau misalkan tips apa sih yang dari Mas Ilham bisa kasih ke kita sama ke teman-teman lain kalau misalkan biar kita tuh biar kita ngurangin trigger kita supaya kita nggak nge-compare diri kita sama yang lain gitu, sama diri kita sama yang lain gitu Mas. Oke, baik Mas Eka. Memang betul sih bahwa sosial media menjadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan saat saat PPKM ini juga ya, karena terbatas. Mungkin ya media yang paling bisa membantu kita itu adalah handphone yang isinya di sosial media. Itu memang menjadi hal yang umum bahwa kita memainkan sosial media. Tapi kalau bicara tentang compare dan compare, kita perlu punya pewajaran sih dalam artian ketika kita melihat sesuatu akhirnya secara terlintas terbandingkan tuh wajar sebenarnya. Kayak, wah dia masih bisa ke luar negeri nih, padahal kondisi kayak gini misalnya. Itu tuh hal yang wajar kalau kita dalam kutip punya rasa membandingkan secara nggak langsung lah. Tapi kembali lagi kita perlu punya mindset juga bahwa mereka juga punya banyak, kita nggak tahu proses mereka gimana. Kita nggak tahu apa yang mereka, pertimbangan mereka melakukan sesuatu itu apa, sehingga kembali lagi ke kitanya. Nah, tadi kan Mas Eka sempat ngomong kalau di satu sisi membandingkan itu ada bagusnya, bahwa itu membuat kita inspirasi ya. Bisa juga itu memberikan inspirasi, tapi kan banyak orang merasa, juga ya. Banyak orang merasa bahwa membandingkan itu justru membuat lebih insecure lah dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kembali lagi ke kontrol kita dalam artian kita punya mindset bahwa tadi mereka juga punya aktivitas dan prosesnya masing-masing dan mereka punya kendali atas dirinya, tapi kita pun punya kendali atas diri kita. Jadi kalau memang ada saat itu orang yang mungkin kita benar-benar nggak nyaman nih, mau dikontrol juga nggak bisa, ya mungkin kita bisa memanfaatkan mute, untuk nggak buka dulu sosial medianya dan lain sebagainya. Karena itulah yang bisa kita kontrol saat itu. Terus yang ketiga, sebenarnya pembanding yang lebih sehat itu ketika kita insecure adalah bandingkanlah diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Apa sih perubahan yang terjadi? Kita yang dulu tuh gimana dan sekarang tuh gimana? Itu mungkin jauh lebih sehat dibanding kita selalu apa-apa tuh compare itu selalu orang lain. Karena balik lagi tadi kita nggak tahu ya mereka prosesnya gimana dan pertimbangan mereka apa. Kurang lebih itu sama kalau ngerasa akhirnya butuh tidak main sosial media dulu, ya itu kembali lagi hak teman-teman. Kalau teman-teman merasa itu membuat tenang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu justru membuat teman-teman malah keganggu banget, kayak aduh saya itu sebenarnya nggak bisa deh nggak main sosial media. Ya itu ya tetap dilakukan sosial media dengan memanfaatkan fitur-fitur yang lain tadi. Gitu kayak mute, kemudian ya hidden lah dan lain sebagainya gitu. Oke. Sebenarnya jadinya balik ke diri kita sendiri ya, Kak. Makasih Mas Ilham, ini jawabannya luar biasa lah. Ya, semoga.
menjawab. Menjawab semua pertanyaan kita ya. Ya ampun, terima kasih Yang banyak. OOT itu ya. Tetap tetap OOT ya. ya. Oke, ada lagi nggak guys yang mau ditanyain? Dari aku udah Dari ini aku udah lega. cukup. Mungkin nanti di belakang layar ya kita masih. Siap. Oke, jadi ini udah banyak banget nih useful dan helpful banget nih advices dari Kak Ilham. Makasih banyak Kak sebelumnya. Tapi ini berarti ada last question nih Kak. Gimana sih Ya. nih cara kita semua nih ya, ketika kita dapat saran kayak gini tuh kita bener-bener kita lakuin gitu. Bukannya kayak kita sekarang udah, iya Kak, iya bener-bener gitu. Tapi nanti kita susah gitu ngelakuinnya. Gimana sih Kak, biar kita bisa menerapkan juga, nggak cuma kita iya-iya aja gitu. Oke, prinsipnya sih pada dasarnya yang pertama itu percaya, yang kedua itu mau. Kalau teman-teman merasa itu belum mau, ya akan susah juga buat kitanya. Gitu. Karena kembali lagi ya, advice itu memang nggak semuanya harus diikutin. Advice itu nggak semuanya mungkin efektif buat kita. Misalkan tadi kayak diary mungkin buat Zizi cocok, tapi buat Mas Eka nggak gitu. Mas Eka misalnya lebih mending ngobrol langsung deh daripada pakai diary gitu kan. Jadi kembali lagi ya, kalau teman-teman pilah lagi mana yang cocok dan efektif buat teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah konsistensi gitu. Nah, kalau memang teman-teman mau, kembali lagi tujuannya apa? Misalkan memang ini buat kebaikan saya kok, ini memang buat carilah value yang bisa mempertahankan konsistensi itu. Misalkan, oh ini bagus buat saya mempertahankan hubungan saya, misalkan. Berarti nggak apa-apa, memang ada proses yang nggak enak dulu, misalkan gitu. Atau misalnya value-nya adalah keluarga, misalnya, oh ya ini bagus untuk membuat saya lebih engage sama keluarga. Nah, jadi coba cari value-value yang mungkin lebih kena lah ke teman-teman. Gitu. Dan itu harapannya bisa membantu konsistensi. Sama terkait konsistensi juga adalah jangan merasa ini akan muncul hasil yang instan. Misalkan dengan saya cerita sekali, saya akan menjadi hubungan saya dengan pacar saya pasti langsung baik, atau saya langsung jadi nggak cemas lagi nih karena nggak baca COVID. Nah, nggak baca sesuatu yang berhubungan dengan COVID. Nah, jadi jangan sampai kita mengharapkan sesuatu itu akan instan, gitu. Jadi benar-benar liatin prosesnya. Yang penting teman-teman mau, teman-teman percaya, dan itu sesuai dengan value teman-teman. Mungkin itu bisa mempertahankan konsistensi kita untuk melakukan aktivitas atau advice yang efektif tersebut, gitu sih. Mantap. Diam. Ini lagi diproses sih semuanya. Ini soalnya emang jarang-jarang kan ya ada kesempatan buat kita ngobrol juga sama ini Mas Ilham. Kalau Zizi mah sering. Gitu. Zizi lagi kamu ke-mute, di mute. Kamu suaranya ke-mute. Oke. Nah, mantap. Sorry ya, tadi ada teknis. Oke, jadi ini udah nih guys, nggak ada mau tanya lagi ya. Tadi juga udah last question kan? Cukup. Oke, udah cukup. Sebelumnya makasih banyak lagi nih Kak Ilham atas waktunya dan semua saran-sarannya. Siap, Kak, sama-sama kalau diundang juga. ke sini Terima kasih, lagi, Zizi. mau ya Kak? Kalau diundang ke sini lagi, mau ya? Siap. Kayak kita masih banyak gitu sebenarnya. Tapi lu gitu. jangan memanfaatkan ini untuk lo. Nanti Kak, kalau offline kayaknya bisa nih gitu ya. Boleh. Bisa tentang relationship semuanya gitu ya kan. Ini followers gue pasti jangan kapok Mas Ilham. Ya, jangan kapok dengan kita bertiga, khususnya kita berdua ya, Zizi dan aku. Nanti kita bikin yang lebih proper kali ya. Oke. Ya udah. Dari aku sih makasih banget Mas Ilham. Tadi Kak, sekarang Mas. Mas Ilham atas waktunya, atas waktu dan sarannya. Udah, gitu aja. Oke. Ya, dari saya juga. Oh ya, mungkin Mas. Oh, enggak apa-apa sih Mas. Saya juga mau bilang terima kasih juga. Ini waktu sama ininya, kesempatannya udah bisa diajak ngobrol juga. Iya, insightful banget. Siap, terima kasih juga untuk Zizi, Tika sama Mas Eka. Sekali lagi sih ini lebih ke sharing ya, jadi bukan bermaksud untuk kasih advice atau saran. Teman-teman ya kembali lagi, mana yang bermanfaat buat teman-teman, mana yang cocok, mana yang bisa dipakai. Kalau bisa itu membantu, silakan digunakan. Gitu sih. Yes. Siap. Oke, jadi
sekarang kita udah selesai nih ngobrol barengnya sama Kak Ilham. Mungkin akan langsung kita tutup aja. Sebelumnya kita bisa dicek juga di platform lainnya. Kita ada di TikTok, podcast.socialexchange. Terus audionya di mana, Tik? Dan kalian yang lagi yang biasa lagi nyetir, lagi meeting, mau dengerin suara kita yang merdu ya kan, lagi belajar, terus tiba-tiba mau dengerin kita ada di Spotify dan Anchor. Nanti Dan linknya ada platform di audio lainnya ya. Yes, nanti linknya kita cantumin. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen yang banyak dan share di sosial media kalian. Karena ini kalau mau kode-kode ya, bisa di-share juga ya. Iya, benar. Karena ini bermanfaat nih. Ada yang relationship, bisa banget. Oh iya, sama Mas Ilham, kalau misalkan ada yang mau konsul ke Mas Ilham juga, atau misalkan ada yang mau ngobrol, mau konseling, itu bisa cari Mas Ilham di mana? Oke, kalau saya ada 2 platform yang saat ini masih aktif. Yang pertama lebih ke pribadi, jadi bisa ada link sih sebenarnya di Instagram saya untuk pendaftaran. Jadi ada form yang bisa diisi. Nanti di situ baru melakukan jadwal untuk ya kapan bisanya kayak gitu. Tapi untuk sementara teman-teman karena kondisi PPKM dan lain-lain juga sehingga baru bisa online sejauh ini. Terus yang nanti kedua, kita pasang linknya ya. Boleh. Yang kedua itu ada biro, namanya Biro Psikologi Metamorfosis di Depok. Tapi sama sih, karena kondisi juga saat ini sedang statusnya online dulu, belum bisa offline. Gitu sih. Ya harapannya kalau udah membaik, sudah bisa offline lagi. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Yap. Oke, sip. Ada platform lagi sekarang untuk teman-teman yang nyari ya. Iya. Oke, jadi sekarang kita udahin dulu di episode ini. Thank you guys. See you. Terima kasih Thank you for semuanya. watching. Bye. Thank you, Kak. Bye-bye. Terima Terima kasih. Mas Ilham. Terima kasih semuanya.